Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Joti dengan NIM 2204 238 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah, mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu yaitu Bu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik dan privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai badan hukum publik yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum privat. Namun, kedudukan ini tidak selalu tetap karena jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti atau selalu berganti-ganti. Pemerintah melakukan kewenangannya hanya dalam ruang lingkup publik saja. Artinya, pada saat pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan, mengeluarkan kebijakan, keputusan, dan ketetapan, kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang tunduk dan diatur hukum publik dan diserahi kewenangan publik, bukan sebagai badan hukum yang tunduk dan mengikat diri pada hukum privat dan yang diikati dengan kecakapan. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik adalah organisasi jabatan di mana pemerintah mengatur tentang kepentingan publik. Jadi, pemerintah melakukan kewenangannya hanya dalam ruang lingkup publik saja. Artinya, pada saat hukum publik itu melakukan perbuatan-perbuatan publik seperti membuat peraturan, mengeluarkan kebijakan, keputusan, ketetapan, kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang tunduk dan diatur hukum publik dan diserahi kewenangan publik, bukan sebagai badan hukum yang tunduk dan mengikat diri pada hukum privat dan yang dilekati dengan kecakapan. Macam-macam jabatan pemerintah. Pelaksanaan pemerintah pasang surut hanya dijalankan oleh jabatan pemerintahan saja, melainkan juga oleh badan-badan swasta. Kelompok, badan atau jabatan yang menyelenggarakan masalah fungsi atau tugas pemerintahan yaitu 1. Mereka yang termasuk ke dalam golongan eksekutif mulai dari presiden sampai kepada kepala pemerintahan. Kedua, mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, yaitu kepala daerah tingkat atau kepala daerah pemerintahan desa. 3. Mereka yang menyelenggarakan dekonstruksi, misalnya gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lurah. 4. Pihak ketiga atau pihak swasta yang punya hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah, baik yang diatur atas dasar hukum publik maupun hukum swasta. 5. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh konsensi atau izin dari pemerintah. 6. Berpesta ketiga atau swasta, pihak ketiga atau swasta yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya sekolah-sekolah swasta. 7. Yayasan-yayasan yang didirikan dan disurvei oleh pemerintah. 8. Pihak ketiga atau koperasi yang didirikan dan diwaspadai oleh pemerintah, seperti bank-bank yang didirikan dan diterangi oleh pemerintah. 8. Berpihak ketiga atau swasta yang bertindak bersama-sama dengan pemerintah seperti PLTA, POS, dan Giro. 9. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah. Kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau regeling. Sumber kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan adalah konstitusi atau undang-undang. Cara memperoleh wewenang pemerintahan dalam membuat peraturan adalah melalui proses legislasi yang melibatkan DPR dan Presiden. Tindakan hukum pemerintahan artinya tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi negara.
Ada beberapa unsur dalam tindakan hukum pemerintahan, yaitu subjek. Subjek yaitu pemerintah yang bertindak dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi negara. Dua, objek yaitu warga negara atau pihak lain yang terkena dampak dari tindakan pemerintah. Tiga, tujuan yaitu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam bidang administrasi negara. Macam-macam tindakan hukum pemerintahan yaitu tindakan administratif adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi negara. Dua, tindakan hukum publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang hukum publik. Tiga, tindakan hukum privat adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang hukum privat. Karakteristik tindakan hukum pemerintahan yaitu satu, bersifat otonom. Adalah tindakan hukum pemerintahan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi negara. Dua, bersifat imperatif. Adalah tindakan hukum pemerintahan bersifat mengikat dan memaksa bagi warga negara atau pihak lain yang terkena dampak dari tindakan tersebut. Tiga, bersifat publik. Adalah tindakan hukum pemerintahan dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi negara yang bersifat publik. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi saat ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.